Halo guys, bertemu lagi dengan gua Hanif tentunya di channel Nif Story. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi gue kedatangan narasumber yang mempunyai kisah mistis saat mendaki di Gunung Gede Pangrango. Mitosnya adalah tidak boleh mendaki pada saat akhir bulan Safar. Oke, bagi kalian yang kepo dengan video dan ceritanya, ikutin terus video ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saksikan videonya. Halo Bang Halo. Dimas. Terima kasih udah datang ke channel Nif Story dan mau podcast tentang misteri ya. Iya, Kebetulan lu emang suka naik gunung, bener? ya gue dari zamannya sekolah mungkin pas dari kelas 3 SMP lah, 3 SMP ya? 3 SMP. Oh, yang lu ceritain kisah mistis ini, kejadian ini pada tahun berapa tuh? Ini kejadian pada tahun tepatnya 2021 kayaknya deh. 2021. 2021. Oke. Nah, yang gue tahu lu punya kisah mistis ya kan di gunung gitu kan? Iya, ada Boleh. beberapa lah, ada beberapa ya kan. Nah, boleh diceritakan mungkin yang paling terseram di gunung apa? Kebetulan yang lu mau ceritakan di sini. Eh, ada ada salah satu gunung, gue yang sering sana gitu kan. Gunung apa tuh? Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede. Gunung, Oke. Gunung Gede Pangrango, soalnya jaraknya aksesnya dekat kan, bisa dari mana aja Iya, gitu betul, kan. betul. Ini lo langsung ceritain aja nih Boleh sekarang. langsung ceritain aja. Awal mulanya gitu. Awal mulanya gue emang ada niat sih. Gue ada niat sama temen gue, ya kan. Iya. Gue ada niat sama temen gue, orang kerjaan gue, buat naik gunung ke Gunung Gede Pangrango. Kenapa gue nyari yang deket tuh? Karena space kerja gue kan waktunya sebentar doang nih. Gue Oke, lu berarti naik gunung ini pas libur kerja pas doang? libur kerja. Gue libur kerja sehari. Gue cuman TikTok doang. Gue niatnya mau berangkat pagi, terus balik malam udah nyampe di sini lagi gitulah, Iya. ya kan. Udah besokannya biar bisa aktivitas lagi. Pas kayak gitu, itu gue langsung nih berangkat, ya kan. Langsung berangkat itu benar-benar dadakan. Kalau gue ada prepare, si teman gue ini nggak ada prepare. Oke, lu ke gunung ini pas daki berapa orang kira-kira? Gue berdua doang sama Berdua temen. doang? Iya, karena gue mikir tiktokan doang kan, maksud gue nggak usah rame-rame lah gitu kan. Ya udah, gue berangkat. Mungkin dari awalnya tuh gue udah banyak adu argumen sama temen gue, karena temen gue adalah seorang peminum, ya kan. Di tempat kerja gue bilang, kita berangkat jam 4 subuh aja lah, habis subuh berangkat gitu kan. Jadi ya nyampe sana tuh paling jam 6 lah, jam 6 atau jam setengah 7. Terusnya pas sudah kayak gitu, dia baru balik itu jam setengah 6, karena gue balik duluan, karena gue benar-benar harus prepare dong, walaupun TikTok gue nggak boleh ngeremehin lah gitu kan. Gue tanya, lu udah prepare? Udah nih, gue berangkat. Gue itu agak adu argumen sama dia, lu gimana sih lama banget ya. Dia ngeles mulu lah gitu kan. Pas sudah kayak gitu, gue kayak nurunin ego gue. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita berangkat nih. Gue berangkat dari sini itu jam 6 dari Pagi. Iya, jam 6 pagi dari Pamulang. Iya. Udah dari jam 6 pagi, terusnya nyampe sana tuh jam setengah 8 atau jam 8 lah. Tergolong cepet ya, gue karena ngebut kan. Terusnya gue cuman break makan doang di sana. Gue break makan, langsung gue lanjut ke mulai trekking nih. Ya baca doa dulu lah, ya kan. Habis makan baca doa, ya kan, trekking karena gue berdua doang. Udah, gue mulai jalan tuh gak ada apa-apa, ya kan. Di malamnya nih, friend, Malamnya. siang tuh ya gue mikirnya kayak biasa lah gitu kan. Di malamnya mungkin sore menjelang ke malam ya. Iya. Dari jam
5 itu gue masih di Surken, temen gue sakit perut. Berarti lu jam 5 itu disurkan dan mau turun gitu? Mau turun, Iya. mau turun. Terusnya temen gue nih sakit perut, gue mampir lah ke tenda temen gue. Iya. Ada orang jauh lah gitu kan. Gue kenal sama mereka, gue ngobrol, gue minta air hangat buat temen gue. Terusnya temen gue udah mendingan nih, gue ajak langsung turun dong. Gue ajak turun, pas setelah gue ajak turun, nggak lama, habis maghrib. Gue tepatnya itu turun habis maghrib. Pas habis maghrib gue turun, ini gue sepanjang dari Surken ke pos 4 tuh nggak ada masalah. Iya. Pos 4 itu gue sempat makan dulu lah ya kan, makan, beli gorengan ya kan, cemilan gitu kan, ngopi. Gue turun di pos 4 ketiga itu di pos 4 ketiga gue ketemu lah sama orang warung yang akamsi situ ya kan, warga lokal situ. Pas gue pengen turun ditanya sama dia, mau kemana gitu, mau turun Kang, gue gituin kan, mau turun, oh berdua doang nggak tadi gitu, iya berdua doang gue gituin kan. Pas udah kayak gitu gue mikirnya tuh, oh dia nggak bakal ngikut kita nih gitu kan, nggak bakal ngikut sama gue jalan jarak 10 meteran lah. Orang itu teriak, si warlock itu, dia bilang, Kang tungguin saya gitu, tungguin saya kata dia gitu. Oh iya Kang, gue tungguin. Dia nyamperin gue, kenalan dulu, gue lupa lah namanya siapa, warlock ya. Gue kenalan, pas setelah gue kenalan dia bilang, turun bareng gitu. Ya karena gue pendatang, ya udah dong gue nerima aja kan, karena dia orang pribumi. Ya udah, yuk turun gitu. Pas udah kayak gitu, gue nanya dong, kepo nih gue ya kan, karena gue kepo banget sama tentang Gunung Gede lah. Iya. Hal-hal kayak gitulah gitu kan. Kebetulan gue turun sama orang pribumi. Jadi bertiga nih. Ya, gue turun kan. Sebelum gue ngobrol itu gue nanya dulu ke si Akang ini, Kang, kenapa kau mau turun gitu kan? Enggak, tadi saya habis dari atas ke warung teman saya, terus warung teman saya tutup gitu kan. Jadinya saya turun aja gitu. Kok tumben sih turun gitu kan? Ya soalnya sekarang tuh lagi bulan Safar, penutupan bulan Safar. Itu tepatnya di hari Rabu. Bulan Safar itu di hari Rabu. Terusnya pas udah kayak gitu, gue langsung, kan gue orang awam ya, gue nggak ngerti kayak gitu. Gue nanya lah, kenapa kok harus bertiga atau nggak bisa sendiri aja turunnya, gue gituin kan. Oh soalnya pantangan buat orang-orang sana, katanya gitu. Katanya sih gitu ya kan. Oh ya, yang gue orang awam tuh kayak langsung bilang, oh iya aja gue. Diceritain lah bulan Safar, bulan tentang itulah, gue nggak tahu kan. Oh ya udah, gue turun nih. Gue turun, gue sama temen gue nih sampai merhatiin kakinya napak apa enggak. Karena lu takut ini bukan orang gitu. Iya. Iya. Sampai bener-bener gue perhatiin, gue sampai bisik-bisikan sama temen gue, ini orang bukan sih gitu. Kata temen gue, orang. Oh ya udah, ya kan, aman nih. Dia bilang, yaudah, saya jalan duluan. Oh silakan, gue gituin kan. Gue jalan, pas di jalan itu gue nyari tahu lah tentang Gunung Gede gitu kan. Karena gue beberapa kali dengar ada suara delman gitu kan. Jadi lu sering dengar suara delman di... Iya, beberapa kali sih gitu kan. Ya gue sampai saat itu gue belum tahu suara delman itu apa sih gitu. Terusnya dia bilang, oh suara delman itu prajuritnya Raden Surya Kencana katanya, ya kan. Surya Kencana itu mungkin zamannya Prabu Siliwangi gitu, gue nggak tahu lah itunya kerajaan-kerajaannya, tapi gue tahu Raden Surya Kencananya. Soalnya kan
yang gue ngecamp itu, yang gue lewatin itu ya udah bener ada namanya Surya Kencana gitu kan, alun-alun Surya Kencana lah gitu. Pas udah kayak gitu, gue nanya lebih lanjut lagi, kok ada beberapa bagian hutan sih yang nggak boleh dinaikin, hutan terlarang gitu. Ya Jadi kan? ada hutan terlarangnya gitu. Ada, jadinya ketika lu baru naik, lu dari arah timur ya, lu dari arah timur, kalau lu lurus terus itu ada pelang hutan terlarang gitu, tapi kalau lu ngambil barat itu berarti lu arah mau ke puncaknya, mau summit. Pas udah kayak gitu, gue langsung cari tahu lagi, kenapa sih kok Gunung Gede yang ketinggiannya lebih rendah dari Pangrango tapi disebutnya Gunung Gede gitu. Dia ngejelasin lah artinya, tapi gue udah kayak oh ya udah cuman cukup pengetahuan gue aja gitu kan. Ternyata si Akangnya ini mulai agak, gue nggak tahu risih atau gimana gitu kan dengan alam yang beda gitu kan. Biasa si Akangnya ini bilang, udah ya nanti ngobrol di bawah aja, nanti kalau mau nanya di bawah aja. Gue kaget dong ya kan, kata gue ih mulai aneh nih ya kan. Oh ya udah, gue jalan. Gue nggak tahu lah apa yang dia lihat ke gue gitu kan. Dia bilang, Pak bisa ngelihat ya tadi gitu. Enggak, saya nggak bisa ngelihat gue gitu. Ngerasain iya gitu. Ya alam friend, namanya alam kan, kalau lu itu pasti orang awam pun bakalan bergesekan dong. Iya kan. Gue jalan nih, gue mulai jalan. Itu gue nggak ada halannya apa-apa. Gue posisinya paling belakang, gue sweeper. Si Akangnya ini di depan, temen gue kedua, gue di belakangnya, karena gue ngajakin temen gue kan, nge-backup temen gue. Tiba-tiba entah gue kenapa gitu kan, gue kesandung jatuh friend. Jatuh gue ya sampai bener-bener telungkup lah, tiga kali atau 2 kali lah gue muter balik tuh. Pas udah kayak gitu, si Akangnya langsung megangin tangan gue kan. Kenapa gitu kan? Oh nggak apa-apa Kang. Gue itu agak, udah sembraut tuh pikiran gue. Udah mikirnya, udah nggak bener nih, gue udah mikirnya gitu kan. Sebenarnya kan nggak boleh ya, agak pantangan kan mikir yang aneh-aneh di gunung kan. Pas udah kayak gitu, si Akangnya ini nolongin gue, dia langsung bilang, oh ya udah pelan-pelan aja kata dia gitu. Ya udah, gue itu jalan mau ke pos 3, nyampe lah di pos 3. Di pos 3 ini agak danger sih sebenarnya. Di pos 3 ini danger itu gue break ya kan, gue break tempat beberapa lama lah gitu kan. Itu gue ngerasa ada hewan lah yang naik ke pohon gitu. Itu jam 8 malam kalau nggak salah. Jam 8 malam atau jam 8:30. Itu gue bilang kan, ya nggak tahu juga ya kalau emang hewan gitu ya, hewan atau bukan gitu. Gue bilang, Kang kok ini ada yang lompat-lompat sih dari atas pohon gitu kan, dari pohon ke pohon friend. Itu jaraknya lama, itu 3 menit lah, 3 menit 5 menit itu udah lama banget itu. Terus kata gue, ini boleh gak sih saya lihat ke atas tuh, ituin kan. Kata dia, oh jangan lihat ke atas, udah biarin aja. Karena gue punya rasa yang kepo begitu tinggi ya kan, tentang hal itu. Terus ya pas udah kayak gitu, kata gue, oh ya udah, gue nggak bakalan ngeliat ke atas. Gue ditinggalin dulu sebentar sama si Akangnya. Si Akangnya tuh langsung, gue nggak tahu lah baca doa atau apa gitu kan. Itu nggak ada friend,
ngereda gitu. Udah nih, gue mulai track lagi, itu gue kebanyakan break ya sih, karena temen gue sakit ya, temen gue sakit perutnya. Gue break lagi, tuh nggak lama kejadian itu, gue ngeliat, gue bertiga ini ngeliat kayak tiba-tiba ada letupan gitu loh. Letupan apa? Api ya? Api. Itu 2 kali, friend. Letupan api kayak, ya gue nggak tahu lah itu apa gitu kan. Kayak pertama kecil. Ya gue mikirnya nggak aneh-aneh, gue mikirnya mungkin apa batu kali, batu ketemu batu ya kan. Bahkan mikirnya logisnya gitu, batu ketemu batu, percikan api ya kan. Tapi yang pas kedua, buat di luar nalar sih, yang pas kedua tuh lumayan agak tinggi, kayak misalkan jaraknya segini lah tuh, tapi apinya itu nggak nyebar atau apa, kayak hilang. Biasa gue bilang kan, Kang, itu apaan gitu kan. Oh, biasa kata dia gitu. Biasa apanya lo gituin kan, karena kan gue nggak tahu ya itu apaan kan. Biasa apanya? Iya, itu biasa orang mau ngirim tapi nggak nyampe. Gue nggak tahu tuh ngirim apa tuh, ya kan. Terusnya pas udah kayak gitu, dia bilang udah biasa aja gitu. Pas udah kayak gitu, si Akang ini gak lama ngajak gue jalan lagi. Gue ngerasa nih di belakang gue tuh ada yang ngikut gue turun. Di belakang gue ada yang ngikut gue turun. Gue bilang ke si Akangnya, Kang, kok di belakang saya ada yang apa sih, kayak ngikut turun gitu loh, kayak ada tapak sepatu gitu loh. Lu berasa banget sih di keadaan yang sunyi, tiba-tiba kan di belakang lo udah ngikutin, ya hawanya tuh dempet banget gitu sama lu. Kayak gue ngerasain tuh di belakang gue nih apa ya, kayak gerah gitu loh, tapi di badan gue yang depan tuh enggak. Badan gue yang depan tuh kayak biasa aja, tapi gue kayak gerah banget. Gue nggak bawa keril, gue cuma bawa tas daypack doang. Terusnya gue ngerasa gerah setengah badan gitu loh. Gue bilang kan, di belakang saya udah ngikutin ya, gue gitu. Oh enggak, kata dia gitu kan. Dengan enggaknya itu kayak heran gitu loh. Oh nggak apa-apa, kata dia gitu. Yang penting jangan nengok ke belakang. Oh ya udah, gue nggak nengok ke belakang nih, ya kan. Gue nggak nengok ke belakang, gue lalu break lah. Gue break di pertengahan jalan. Itu pos 3 bayangan, terus saya mau kedua. Gue break, gue ngerokok di tempat itu. Pas gue ngerokok di tempat itu, gue santai ya kan. Itu nggak ada hal aneh, tapi ada beberapa sih yang rame lah gitu, suasananya kayak rame, padahal gue cuma bertiga. Temen gue merasakannya, tapi temen gue nggak mau speak up. Tapi kalau gue kan, gue ngerasa oh ya udah, gue harus tahu gitu loh. Gue ngerokok santai, si Akang ini bilang, yuk kita mulai jalan lagi, jangan lama-lama, kata dia gitu. Gue nggak tahu kan, maksud gue kenapa emang kok nggak boleh lama sih, ya kan. Udah, gue mulai jalan. Itu tempat gue yang awal gue break, friend. Itu gue 3 kali gue muter di situ terus. Oh jadi lu disasarin di tempat itu terus? Iya. Gue disasarin di tempat itu terus. Gue sadar akan hal itu dong, ya kan. Gue bilang ke si Akangnya ini, Kang, kok kita dari sini tuh nggak pindah-pindah ya? Padahal udah 3 kali, ya kan. Kata dia, oh ya udah sebentar. Dengan rasa kagetnya dia terus ninggalin gue, kayak baca doa dulu atau apa. Si Akang ini minta duit ke gue, duit receh, gue nggak tahu buat apa gitu kan. Awalnya gue nggak tahu buat apa. Dia bilang, gue kasih nih, gue ngasih 2.000 atau 5.000 gitu, gue lupa. Diambil sama dia.
pas setelah diambil sama dia, si akangnya ini bawa kayak rumput gitu ke gue. Lalu duitnya kayak kayak diselipin di pohon-pohonan gitu lah, alang-alang gitu, dibuahin rumput buat gue. Terusnya kan karena gue yang orang awam gitu ya, gue bilang, kenapa kok harus megang rumput lo gitu ya? Oh ini tadi ada yang jualan gitu, terus gue suruh beli barang itu gitu. Jadi nawarin ke lu gitu. Nawarin ke gue, tapi ya gue nya kan nggak tahu ya. Iya. Jadi si akang ini lah, gue langsung mikirnya, oh itu karena gue disasarin mungkin, ya gak sih? Iya. Dari awal gue break sebenarnya dia nawarin tapi nggak ada yang ya kan? Pas udah kayak gitu gue ambil alang-alangnya, karena gue orang awam, gue bilang, boleh dibuang di sini lagi gak? Gue gituin. Kata dia, jangan dibuang di sini, nanti aja buangnya di bawah. Kantongin aja, katanya. Gue kantongin, friend. Gue percaya nggak percaya, gue ngantongin alang-alang. Sumpah, gue ngantongin rumput. Terusnya kata gue, oh ya udah, gue pegang nih rumput gue kan. Pegang rumput gue. Gue mulai jalan lagi, kata dia. Oh ya udah mulai jalan, tapi bakalin rokok dulu. Bakalin rokok, tapi gue nggak boleh langsung cabut. Gue harus nunggu rokok itu setengah dulu atau habis lah, menjelang habis, baru gue berangkat. Dari pos itu, gue mulai jalan nih. Itu menuju pos 3 utama ya. Menuju ke pos 3 utama. Ini nih, gangguannya di sini keras banget, Bre. Setelah gue habis disasarin itu, gue muter 3 kali. Gue udah tahu lah tracknya kan. Gue mikirnya gitu, gue udah tahu tracknya gue gak bakal kesasar. Ya kan. Terusnya gue ini ada persimpangan. Gue tuh ngeliat ke kanan itu ada track kayak rumput-rumput yang bekas kinjak loh. Kan kalau di hutan tuh rumput yang habis kinjak tuh bakalan kayak turun gitu lah. Bukan kayak ketendet-tendet gitu kan. Terus ada beberapa tanah lah yang sejalur. Gue mikirnya, oh ya udah itu jalan gue. Gue duluan nih posisinya. Gue duluan, yang si akang itu paling belakang. Terus ya, gue jalan dari tempat si akang itu berdiri 5 meteran lah, jarak 5 meteran. Dia teriakin gue, dan teriakin gue kayak, di situ nggak ada jalan. Dengan ada yang agak tinggi ya, di tengah hutan gitu, diteriak. Terus kata gue, masa sih? Gue sampai nyautin gitu. Posisi gue nyautin itu, gue nggak ngeliat kemana-mana. Gue bawa tas ya kan. Masa sih? Gue gituin. Gue nengok ke belakang langsung kan. Masa sih, Kang? Tapi gue nengok ke belakang, badan gue masih depan nih. Karena gue penasaran kan, gue make sure lagi dong. Gue nengok lagi, masa sih nggak ada jalan? Dengan tengilnya gue ya kan, dengan tengilnya gue langsung ngeliat ke depan. Itu di depan gue itu awalnya gue ngeliat kayak pohon-pohon, lebih tinggi, friend. Pohon-pohon tinggi. Gue ngeliat ya kan, itu kepala gue hampir setengah dangak sih, tapi gue bisa ngeliat wujud itu gitu. Gue ngeliat wujud itu gede hitam, tinggi, tapi dia giniin gue, friend. Kayak apa ya, kayak lu mau ditangkap gimana sih, kalau mau ditangkap gitu. Itu bulu, itu bener-bener berbulu. Gue nggak tahu itu apa, hewan apa, goib apa, gue nggak tahu. Itu berbulu hitam, tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya. Gue nggak bisa ngeliat mukanya. Si akang ini langsung teriak lah ke gue. Dia teriak kayak, jangan nengok ke atas, kata dia gitu. Telat. Dengan gue yang refleks, ya kan, refleks gue penasaran akan hal itu gitu. Terus gue langsung astagfirullahaladzim. Gue tuh nggak langsung muter balik, friend. Gue jalan mundur. Jalan mundur gue. Karena saking bener-bener panik ya gue jalan mundur, disamperin lah sama si akangnya ini, sama temen gue, kayak dipegangin gitu. Gue langsung tuh kayak, ya udah jalan ayo gitu. Kata gue ya udah ayo jalan. Kita mulai lagi gitulah. Gue mulai jalan lagi. Si akangnya bilang, karena itu udah mulai agak kemalaman ya. Gue jalan lagi. Si akangnya bilang,
udah saya di depan, kata dia gitu. Oh ya udah, karena pedagang lah ya, dia punya lintasan sendiri ternyata. Dia bilang, lewat jalur saya aja ya, biasa para pedagang naik gitu. Oh ya udah, ikutin biar cepet, maksud gue gitu, karena gue udah capek banget kan, udah sembraut lah, saking paniknya kan. Pas udah kayak gitu, dia ngasih tahu, nih lewat sini. Orang yang sering lewat situ aja, dia bilang kayak gini, astagfirullahaladzim, kok nggak ada sih jalan saya? Jalan yang biasa saya lewatin nggak ada, itu ketutupan pohon, Ren. Entah itu pohon kayak tumbang atau apa, itu tutupan pohon, nggak ada jalan sama sekali. Gua sama temen gue panik dong, kata gue. Wah, gue langsung bilang sih, gue refleks gitu kan, kayak yaudah Kang, lewat jalan utama aja, gue gituin. Posisinya itu ini jalan pedagang, trek gue ini aslinya gue agak muter gini, terusnya gue bilang, Kang, yaudah agak muter aja, gue gituin. Oh yaudah silakan, tapi dia baca doa dulu lah, gue nggak tahu baca apa gitu kan. Udah gue jalan, ini benar-benar hidup dan mati sih seharusnya. Gue nggak tahu sih kalau nggak ada si Akang ini gimana gitu kan. Terusnya gue ngeliat tuh, gue kayak dipantau, friend, kanan kiri. Ini bukan gue doang yang sadar, temen gue juga sadar, gue bertiga ini kita sadar sebenarnya. Itu gue ngeliat kayak pohon nih, asli pohon gitu kan, ternyata bukan. Ntar kita lihat ini, ternyata pohon gitu, berubah-berubah. Kata gue, wah, gue bilang kan, Kang, kayaknya kita diliatin terus nih. Gue gituin kan, ya udah gimana, kata dia gitu. Gimana apanya, gue gituin kan. Ya udah gimana ke caranya biar kalian fokus, kata dia gitu, kata si Akangnya. Oh, baik Kang, gue gituin kan. Fokus ya, kata dia gitu. Dia ngontrol gue, karena gue yang paling kepo kan. Fokus ya. Udah nih, gue mulai jalan. Terusnya gue nanya lagi tentang Surya Kencana itu apa sih gitu loh. Surya Kencana itu, ya gue nggak tahu ya, ini kata dia kalau malam takbiran udah sepi tapi kayak serasa ada orang takbiran atau apa gitu, kayak rame, kayak tempat suci gitulah. Ya pastinya lagi rame lah gitu. Iya, gue nggak tahu itu tempat suci atau enggak, tapi kata dia kayak tempat suci gitulah, kayak ada orang selawatan atau apa segala macam gitu. Oh ya udah, gue mikirnya berarti itu hal baik dong gitu. Pas udah kayak gitu, gue break di pos 3 utama. Pos 3 utama itu ada kayak saung gitu, terus atapnya tuh seng. Ketika lu ngelempar apa aja tuh pasti bakal bunyi pantulan gitu lah, pantulan bunyi suara lah. Biasanya pas udah kayak gitu, gue break, baru nyampe gue, karena temen gue sakit kan perutnya. Baru nyampe, si temen gue ini bilang gini, perut gue sakit, kalau kalian mau duluan aja, kata dia gitu. Gila, gue gak bakal ninggalin lu sendiri, gue gituin kan. Gue gak mungkin turun sendiri juga, karena gue satu motor kan berangkatnya dari rumah kan. Ya udah, gue sisa ada roti lah, gue kasih makanan dulu, pokoknya gue supply dia lah. Gue mikirnya gue nggak apa-apa, yang penting teman gue jangan kenapa-napa gitu ya kan. Udah kayak gitu, gue baru buka tas, baru mau makan roti, itu temen gue yang awalnya enggak, itu ada yang mantulin gitu loh, tak gitu kayak genteng, kayak dilempar batu atau apa. Jakangnya ini lagi keluar lah, tapi masih pantauan jarak gue, dia lagi nyari apa gitu, gue nggak tahu. Pas udah kayak gitu, Jakangnya nyampe, itu 3 kali ya friend, itu 3 kali gue
awalnya positif thinkingnya gini, kalau misalkan kayu lu lempar pun bakal jatuh ke bawah karena gravitasi kan. Iya. Kalau batu, kalau misalkan dilempar misalkan dari atas tak ke bawah juga pasti bunyi di bawah dong, ya kan, karena batu kan. Udah kayak itu gue kayak agak aneh nih sebenarnya. Anehnya itu kayak, oh ini nggak ada barang yang jatuh ke bawah gitu loh, ya kan. Kata gue langsung mikir, wah apaan nih, gue bilang gitu kan si akangnya kan. Oh biasa, ayo berarti kita nggak boleh lama-lama di sini. Kalau gue udah bilang permisi sebelumnya, belum break gue udah bilang permisi, berarti kita nggak boleh lama-lama, kata dia gitu. Udah nih, gue jalan lagi, gue mulai trek lagi. Gue nanya, Kang, kenapa? Kok hilang sih? Gue gitu. Ah itu mah bukan asli sini, mau pendatang. Wah gue kagak tahu tuh masalah gitu kan, apa yang dibilang pendatang sama dia kan. Wah pendatang, ah, emang ada ya orang kayak gitu pendatang? Ya ada. Ini aja tadi kita tuh gesekan sama yang lain tuh, mereka tuh kayak baru pada mau naik turun, itu rame Kang sebenarnya. Rame sebenarnya di sini tuh. Kalau bisa ngelihat, makanya kenapa jatuh gitu kan. Terus aku nanya tentang hal kenapa sih gue bisa jatuh. Tadi tuh yang pas di pertama gue jatuh itu gue bingung kan, itu nggak ada ranting nggak ada apa, gue kayak kepleset gitu. Kan kalau orang kepleset otomatis lu kayak kejengkang gitu kan. Gue kepleset kayak jungkir balik gitu, friend. Gue nanya, terus dia bilang kayak, oh ini tadi kesandungnya bukan karena apa-apa, kata dia gitu, kata si akangnya nih. Tuh kesandungnya gara-gara ada hewan gitu kan, ada hewan yang tidak nampak gitu kan. Tapi gue ada hewan tidak nampak panjang lah, ular gitulah, tapi palanya bukan ular. Kata si akang ini. Kata si akangnya. Gue nyandungnya itu pas di bagian tengahnya, dia baru setengah jalan nih, jadinya si ular ini nih. Gue nggak tahu ular apaan itu, palanya bukan ular, ya kan. Kata gue, ini agak serem sih sebenarnya kan, kata gue. Gue di jalan itu udah mikir yang aneh-aneh, karena banyak gangguan gitu kan. Itu first time banget bener, gue banyak gangguan di track gitu loh. Terus udah kayak gitu, setelah yang dari pos 3 tadi, gue ke pos 2, track mulai ke pos 2, itu mulai agak slow, tapi ini semakin banyak yang kayak ngeliatin. Banyak merhatiin gue dari sisi kanan kiri gue. Lu kayak di alam nih, tapi lu harus nafas segar, tapi lu kayak kedesak gitu loh. Sesek gitu. Sesek, itu sesek banget sih. Temen gue juga ngerasain itu sesek. Gue mikirnya, wah aneh nih gitu. Gue sampai bilang kayak, oh ramai banget sih Kang, gue gituin kan. Iya biasa bulan Safar gitu. Oh bulan Safar, ya gue nggak tahu, awalnya gue nggak tahu artinya bulan Safar apa. Pas udah kayak gitu gue lanjut nih, gue lanjut break di pos 2. Alhamdulillah gak ada apa-apa, karena gue nggak tahu sih si akang ini baca doa apa gitu kan. Gue aman-aman aja sampai pos 1. Itu gue nanyain semua yang tentang gue rasain di jalan, yang tadi apa, yang tadi gue nanya kan, yang di atas tuh apa tadi gitu. Oh itu mah apa ya, hewan tapi bukan hewan gitu. Gue nggak tahu itu apa ya, namanya alam beda ya kan, alam halus lah sama kita kan. Beda sama kita kan. Oh jadi ya gue mikirnya, oh ya udah gitu. Tapi agak mengganggu sih sebenarnya, agak mengganggu. Terus ya pas jadi ya pas lu keluar dari pintu rimba itu, lu agak muter sih, jadi ya lu bisa ngelihat pintu rimba itu dari seberang gitu. Itu benar-benar kayak mencekam banget loh, Bren. Kayak benar-benar ngecekam banget, kayak lu masuk rumah hantu nih. Iya. Itu tuh setelah lu keluar kayak wah lega gitu loh, ya kan. Itu gue ngerasain feel itu
gue ngeliatin dulu. Terusnya si akangnya bilang, ini ada gerbang goib di sini. Gue nggak ngasih tahu location aslinya gitu kan, gue nggak bisa nyebutin location aslinya. Ini ada gerbang goib di sini gitu. Kalau bisa sebelum masuk sini assalamualaikum dulu gitu. Ya Allah walam ya itu ya. Kalau bisa assalamualaikum dulu di sini. Kita masukin kawasan kayak ya udah kawasannya Raden Surya Kencana gitulah. Kayak kerajaan-kerajaan dulu ke dia nyebutin tentang Prabu Siliwangi gitu kan. Pas udah kayak gitu, gue nih mulai jalan lagi, lewatin belum pemukiman sih, masih kayak apa kawasan pertanian gitu. Sama-sama gitu ya. Iya sawah-sawah gitu. Pas udah kayak gitu gue jalan, itu ada bak sampah setiap lu turun itu lu naruh sampah di situ. Itu terus ada aula, ada kamar mandi. Gue sempat berhenti dulu karena gue mau buru-buru kan, udah malam banget. Pas gue mau turun itu gue ngeliat, gue kira gue doang yang lihat, gue kagetnya spontan kan, ada yang lari friend. Ini pertigaan kan, jalurnya pertigaan, di sebelah kirinya itu kalau dari arah turun itu ada kebun kopi, arah ke kebun kopi. Udah anak kecil apa ya, kayak goblin mungkin, goblin lah. Ya kan, tapi lari cepet lari, tapi secepat-cepatnya dia masih ketangkap dengan mata gitu loh. Tuh gue kaget, yang gue bingung teman gue nggak kaget, teman gue kayak nggak bisa ngeliat apa-apa loh gitu loh. Ini jaringannya di gue sama di akangnya ini. Gue kaget sih, akangnya bilang astagfirullahaladzim, dia bilang gitu kan. Gue bilang, karena gue orangnya agak nyablak gitu ya, gue bilang buset kencang amat, gue gituin kan, kencang amat sih itu larinya, gue gituin. Wah, si akangnya geleng-geleng kan, lama mata gue kelilipan. Gue nggak tahu kelilipan apaan. Kalau gue kan pakai headlamp gitu ya, kalau pakai headlamp kan otomatis ke bawah, kalau ada hewan pun bakalan masuknya kelihatan dong dari mata gitu kan. Jadi gue kelilipan perih lah gitu, perih dicuciin tuh sama si akangnya. Ya nggak tahu lah, baca doa gitu, gue nggak tahu. Pas udah kayak gitu, gue mulai jalan lagi, nyampe di pos, kalau nggak salah namanya GPO deh, kayak buat pemeriksaan gitu. Gue berhenti di situ, gue nggak sadar tiba-tiba itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 Dari malam. habis maghrib. Gila. Habis maghrib itu gue nyadar di bawah itu jam 12 malam. Gue buka handphone, gue berdua sama teman gue kaget. Jam 12 malam. Biasanya gue turun itu paling lambat 3 jam, 4 jam lah, 3 jam lah paling lambat. Karena turun lebih cepat kan gitu kan, gue mikirnya gitu. Biasanya gue juga kayak gitu kan. Karena di atas lu juga disasarin ya ibaratnya. Iya, gue mikirnya gitu. Sampai 3 kali putaran tadi. Parah itu kata gue. Pas udah kayak gitu, gue agak kaget sih. Wah, kok bisa sih? Gue sampai apa ya, nanya ke diri gue sendiri kayak, wah gila lu kenapa sih gitu. Itu mikirnya hidup dan mati sih friend. Beda cerita kalau lu turunnya berdua doang tuh. Mungkin gue nggak bisa di sini ya kan. Berarti pantangan bulan Safar ya. Iya. Jadi yang orang bilang mitos kita nggak percaya itu ternyata itu benar gitu kan. Itu benar. Ya, Aslinya benar. Kita harus menghormati juga ya kan, apalagi gunung itu udah wilayahnya mereka gitu kan. Iya, benar. Jadi kayak ya kalau orang sana bilang jangan, ya lebih baik jangan ya kan. Okay. Terus pas gue sempat break di pos pemeriksaan itu, ada orang yang dari bawah nih, anak ranger gitu, bawah ngabarin ke pos pemeriksaan. Bilang Gunung Gede Pangrango itu tutup dulu ya selama seminggu. Waduh. Itu 1 minggu. 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 1 minggu.
Jadi mungkin ada Iya. wah gitu Iya, gue nggak tahu ya. Gue positifnya aja kan kayak, oh mungkin mau ada reboisasi atau apa hutan ya kan. Gue mikirnya hal positif aja. Terusnya gue nanya lah sama si ini kenapa kan gue ditutup? Ya biasalah orang setempat mau ngadain acara dulu. Gue nggak tahu acara apa ya kan. Pas udah kayak gitu, dia bilang banyak kok pendaki yang ditahan dulu untuk nggak langsung naik malam ini gitu. Berarti kan ada something di situ kan. Alhamdulillah ini selamat gue. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin ya benar kalau lu ditakdirkan ketemu akangnya ini ya kan. Beda cerita kalau lu emang berdua tuh turunnya. Bener. Yang awalnya gue mikirnya bukan manusia, ternyata manusia gitu. Jadi setelah dari pos itu lu langsung memutuskan buat pulang berarti ya kan? Langsung Iya. pulang gue, langsung ke base camp dulu, gue mandi, langsung balik gue pagi jam 4. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Emang iya gitu. Lalu berarti awam juga ya tentang gunung ya kan? Tentang gunung gue Ya, awam lah apalagi- untuk beberapa mitos. Apalagi lu memaksakan diri buat berdua doang ya. Berdua doang, karena gue mikirnya, ini gue udah sering sini gitu loh. Iya. Sebelumnya tuh nggak apa-apa, mungkin karena teman gue selengean kali ya. Gitu. Temen gue kan anaknya beser banget, jadi dia mancing di mana aja. Mungkin dia nggak bilang permisi atau apa gitu. Emang banyak kasus yang begitu sih di gunung. Jadi kayak Iya. entah buang sampah atau hal-hal yang nggak permisi dulu gitu asal semaunya kita gitu. Itu pasti ada aja hal-hal yang di luar Iya. nalar gitu kan. Itu ya dari diri kita sendiri juga sih. Balik lagi sih, Iya. kita harus menghormati lah, walaupun kita kan itu paling kita sebagai tamu gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari Bang Dimas ya. Thank you banget udah Oke. mau hadir ke sini buat podcast. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, tolong banget ya kalau kalian suka dengan video ini, support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan ikutin terus video-video selanjutnya. Oke.